Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nikmat yang Allah curahkan kepada kita begitu banyak sehingga kita tidak bisa dapat menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita tentunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dua nikmat ini merupakan nikmat yang paling terbesar. Kemudian nikmat sehat, nikmat afiah, itu juga memang harus kita syukuri. Karena dengan dua nikmat itu tadi, dan nikmat iman dan nikmat Islam juga, itu menjadikan kita seorang hamba yang ringan untuk bergerak beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan tentunya di waktu sesudah maghrib ini menunjukkan bahwa kita telah selesai melaksanakan sholat maghrib, dan itu kita melaksanakannya dengan berjamaah. Harapan kita semua amalan-amalan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapat ridho darinya. Kemudian salawat ring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak-bapak para jamaah salat maghrib, mudah-mudahan kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berhadapan dengan sesuatu hukum, Pak ya, umpamanya seperti ini, Pak. Mungkin nanti jawabannya bisa berbeda-beda di antara kita. Ketika kita musafir, lalu kemudian kita berada di atas kapal, dan ketika itu masuk waktu sholat, kita hendak menunaikan sholat di atas kapal. Dan kondisi kapal pada waktu itu ombaknya gede, sehingga kemudian kapal itu oleng ke kiri, oleng ke kanan, membuat kita berdiri itu nggak stabil. Nah, lalu ketika kita mau sholat itu, kemudian timbul kekhawatiran kita, timbul dugaan kita, katakanlah praduga kita, ini kalau saya sholatnya berdiri, kondisi kapal yang oleng kanan, oleng kiri, ini jangan-jangan nanti saya bisa terlempar keluar nih, atau jangan-jangan saya bisa jatuh nih. Nah, itu dugaan-dugaan seperti itu. Hingga kemudian karena dugaan yang seperti itu tadi, kita memutuskan nih, ya udah kalau gitu saya sholatnya jangan berdiri. Nah, yang kita tahu berdiri itu termasuk rukun di dalam sholat. Nah, kalau gitu udah saya duduk aja sholatnya. Duduk aja sholatnya. Nah, ini kan pertanyaan seperti ini, boleh nggak kita sholatnya itu dalam kondisi yang praduga itu tadi, lalu kemudian kita putuskan kita sholat dalam keadaan duduk. Nah, itu pertanyaan. Berarti kan jawabannya nanti mungkin ada yang mengatakannya, kan hanya dua tuh jawabannya, boleh atau tidak, gitu kan? Nah, gimana Pak Tomo jawabannya? Boleh. Imam kita juga bilang boleh, Pak Rahman Tahir. Ada yang bilang enggak boleh, tidak boleh. Nah, berarti ini umum ya? Apa? Nah,
Tapi berdiri Pak. Tidur. Ya, itu sakit ya berarti. Nah, ini jadi dalam kondisi seperti ini, inilah yang di dalam kaidah usul fikih itu disebut la ibrata bitawahum. Itu suatu prasangka itu tidak dianggap. Artinya apa? Tadi memang rata-rata kita itu umum jawabannya memang seperti itu. Kalau kondisinya tadi seperti itu, pasti kita akan mengatakan ini darurat. Tapi bukan ke sana larinya. Pertanyaannya kan tuh boleh atau tidak. Jadi para ulama tuh kalau seperti itu tidak boleh. Karena kita mendasarkan apa yang ingin kita lakukan itu dengan praduga. Kalau sesuatu kita dasarkan dengan praduga, nggak boleh. Maka itu diabaikan dia. Nah, dalam kaidah usul fikih itulah yang disebut dengan la ibrata bitawahum. Prasangka itu kalau untuk dianggap untuk menjadikan dasar sebagai hukum itu diabaikan karena dia masih berupa prasangka, bukan keyakinan. Nah, kalau keyakinan tuh ilmu, keyakinan tuh pasti jelas itu baru. Nah, itu kan tadi dia menduga ini kapalnya oleng kanan, oleng kiri, sementara dia sanggup berdiri. Dia sanggup berdiri itu kan. Lalu kemudian timbul praduganya. Ini kalau saya nanti sholatnya dalam keadaan begini, oleng sana, oleng sini, jangan saya sana itu terlempar ke laut nih, atau jangan-jangan saya nanti bisa jatuh nih. Itu praduga Pak. Sementara dia masih sanggup berdiri, dan berdiri itu termasuk rukun sholat. Nah, disinilah ketika kita bicara uzur syar'i, kalau ada uzur syar'inya baru boleh. Nah, uzur syar'inya di situ kepalanya pusing. Jadi nggak usah duga-duga, memang kepalanya sudah pusing, gitu kan? Kepalanya sudah pusing, duduk saja. Nah, itu nggak duga-duga. Nah, lalu kemudian nih, ini saya nanti ini kalau kondisinya kanan kiri oleh gini, nanti jangan-jangan saya gejedok ke depan apa? Itu masih praduga. Karena yang namanya manusia itu dia tidak akan melukai dirinya. Kalau umpamanya dia dalam keadaan berdiri begitu, kapalnya lagi oleng-oleng kanan kiri, pasti dia akan refleks untuk menghindari hal yang seperti itu. Menghindari supaya dia jangan jatuh, menghindari jangan sampai dia terluka. Nah, selama dia masih bisa berdiri, itu. Jadi kalau ada unsur syar'inya tadi seperti dia pusing, mual dia, itu udah keyakinan, itu bukan praduga, itu sudah ada pada diri kita. Maka kemudian kita bisa kondisi yang tadinya berdiri, duduk. Nah, dalam Islam itulah yang disebut dengan la ibrata bitawahum. Praduga itu tidak bisa jadikan dasar untuk diambil menjadi suatu hukum. Nah, kalau boleh itu kan dalam fikih itu disebut mubah. Masuk dia dalam menentukan itu. Nah, jadi bukan menduga-duga. Kenapa? Dia sedang mengalami. Iya, mengalami. Dan dia mengalami goyah. Nah, itu tetap harus. Jadi Pak, saya sudah merasakan 2 malam 2 hari berlayar dari Tanjung Priok ke Belawan. Itu kapalnya gede, kapal kelut tuh Pak, yang nampung sampai ribuan orang. Itu masjidnya di atas gede banget Pak. Itu ketika melalui laut, ketika di Selat Sunda, itu ombaknya gede sekali. Tapi kalau sudah lewat Selat Sunda, kapal itu seperti motor, seperti mobil berjalan saja. Nah, di Selat Sunda itu selalu bertepatan dengan waktu sholat subuh di situ. Itu sekitar 2 jam, antara 2 jam sampai 2,5 jam. Itu yang melaksanakan sholat subuh di atas itu, disitulah memang diuji benar Pak. Begini semua Pak, sab itu Pak, semua menahan Pak. Nah itu. Nah, tapi kalau dia memang benar-benar pusing kepalanya, mual dia, sudah duduk saja. Tapi kan ini tidak ada uzur syar'inya. Mau tidak mau kita dalam kondisi berdiri itu ya seperti itu kita jalani. Nah, itu kan? Itu Pak. Nah, jadi praduga itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, maka Bapak, Ibu jamaah sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan yang namanya seseorang itu nggak terlepas dari suatu keyakinan. Yakin dia
menduga-duga dia, atau bahkan mungkin dia muncul keraguan, itu pasti. Nah, kalau di dalam Islam itu kan sesuatu yang ragu tinggalkan. Nah, sesuatu yang yakin itu dasarnya ilmu. Nah, itulah jadi pegangan. Nah, tapi kalau suatu itu menjadi suatu prasangka, dan lalu kemudian prasangka itu jadikan dasar untuk mengeluarkan suatu hukum, nah itu yang tidak boleh. Masih menduga-duga, masih berprasangka, nggak bisa. Nah, contoh tadi itu Pak ya. Nah, contoh yang kedua lagi, umpamanya seperti ini Pak. Ini air nggak ada sama sekali, musim kemarau. Itu kan kalau musim kemarau air tidak ada, itu kan artinya kita memang dibolehkan untuk bertayamum. Nah, tapi kemudian ketemu air, maka ketika ketemu air itu tayamum itu hilang. Diwajibkan kita untuk berwudu dengan air yang ada. Seperti itu. Nah, lalu kemudian air yang ada itu, umpamanya air itu ada di bak atau di kolam, kita nggak terbiasa dengan air seperti itu, umpamanya. Karena musim kemarau namanya kan, nemu air itu kan susah ya. Tahu pas nemu air seperti itu, ini air kok warnanya seperti ini air kok butek, ini air kayak, aduh, saya biasanya pakai keran airnya bersih, apa ini, kok airnya seperti ini. Lalu kemudian di dalam hatinya, dia menduga-duga, jangan-jangan nih air hitam karena ada kotoran najis di dalamnya. Padahal dia belum merasakan air itu bau najis atau tidak ada zatnya. Karena yang kalau sudah disebut najis itu, zatnya ada, baunya ada. Itu kan? Selama itu tidak ada, nggak bisa. Langsung diponis najis. Nah, di dalam hatinya langsung gini dia menduga, ini air nih jangan-jangan nih kena najis nih. Sampai kemudian air ini hitam seperti ini. Nah, dia menduga-duga tuh. Lalu diputuskannya lah dia bertayamum. Nah, ini nggak boleh. Dia harus pastikan dulu air itu memang benar terkena najis. Kalau air itu terkena najis, banyak indikasinya. Umpamanya indikasinya di dekat bak itu ada hewan. Yang kemungkinan bisa kotorannya ada di dalam itu. Lalu kemudian juga dilihat di sekitar apa tadi itu tempat penampungan air itu ada bau apa namanya itu kalau kencing itu yang udah kering itu pesing. Nah, itu kan terasa itu. Nah, kalau sudah seperti itu tinggalkan. Nah, ini tidak ada. Karena tidak ada itu, lalu kemudian dia menduga-duga. Muncul prasangkanya. Mungkin ya prasangkanya itu muncul karena sudah terbiasa dengan air yang bersih, apa segala macam. Ini kan karena musim kemarau ini tidak ada air, ketemu air yang seperti itu. Dan ternyata air itu tidak ada najisnya. Lalu dia menduga, nih air kotor karena ada najis nih. Diputuskannya lah dia bertayamum, nggak boleh. Nah, itu termasuk dalam kaidah usul fikih itu atau kaidah fikih itu disebut dengan la ibrata bitawahum. Maka suatu prasangka itu tidak dianggap, artinya diabaikan. Nah, maka Bapak sekalian, di dalam kaidah usul fikih, maka yang menjadi pegangan bagi kita itu, tadi sudah jelas sekali Pak ya, kita dalam hidup itu selalu ada prasangka, lalu kemudian ragu-ragu, lalu kemudian ada yakin kita. Nah, yang ragu-ragu itu kan, itu ditinggalkan. Jangan kita melakukannya kalau itu muncul keraguan bagi kita. Tapi kalau tidak ragu kita, berarti itu yakin. Itu yakin. Nah, yakin itu menjadi pegangan kita. Nah, tapi kalau menduga-duga, enggak boleh. Nah, ragu, tinggalkan. Nah, kalau di dalam kaidah usul fikih, itu dengan mengutip surat Yunus ayat 36, itu Allah berfirman, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Nah, sesungguhnya prasangkaan itu la yughni, tidak sedikit pun berguna minal haqqi syai'an, untuk mencapai kebenaran. Nah, artinya apa? Ketika ada persangkaan dan persangkaan itu ada pada diri kita, maka sedikit pun itu tidak akan berguna bagi kita. Persangkaan itu tidak ada.
Nah, itu dalam fikih Pak ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita itu disuruh untuk berprasangka baik kepada Allah. Itu beda lagi. Berprasangka baik kita kepada Allah. Ini dalam hukum fikih. Maka dalam hukum fikih itu ketika kita berprasangka, maka yang berprasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk menentukan suatu kebaikan, untuk menentukan suatu kebenaran atau minal haq. Hak itu kan yang benar. Nah, itu dalam surat Yunus ayat 36 itu Allah beriman seperti itu. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Nah, nanti kita bisa lihat di dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi itu ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah itu karena bimbang. Bimbang itu mungkin bahasanya ragu kali Pak ya. Itu dia bimbangnya itu karena dia menjumpai ketika di dalam sholatnya itu dia itu kentut apa enggak ya, gitu. Sehingga kemudian setelah sholat dia sampaikan itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la yansorif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Hendaknya dia tidak pergi sampai ia mendengar suara atau menemukan bau. Artinya apa? Jadi yang seorang itu tadi bertanya kepada Rasulullah karena keraguan dia apakah dia kentut atau tidak dalam sholatnya, itu Rasulullah mengatakan, jangan kau lepaskan sholatmu, jangan kau batalkan sholatmu selama tidak ada yang keluar dan tidak ada rasa bau. Karena yang namanya keluar itu kan ada dua Pak ya, berbunyi dan tidak berbunyi. Tapi setiap berbunyi pasti bau. Itu kan? Step yang keluar pasti bau. Nah, jadi kalau dia merasa tidak berbunyi, tapi ada rasa bau nih, nah itu baru. Nah, tapi kata Rasulullah tuh dalam hadisnya, seorang yang bertanya itu tadi, ini bagaimana sholat saya? Apakah saya harus mengulang sholat saya ini? Maka Rasulullah mengatakan, jangan kau tinggalkan sholatmu, artinya jangan dibatalkan sholatnya, selama tidak ada mendengar suara atau menemukan bau. Nah, lalu kemudian di dalam Sahih Muslim juga dikatakan, ijazaka ahadukum fi sholatihim falam yadrikam sholat salasa au am arba'an falyatroh sakha wal baini ala mastaikon. Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya, ia tidak tahu sudah berapa rakaat ia melaksanakan sholat, 3 atau 4, maka lemparkanlah keraguan dan tetapkanlah pada apa yang diyakini. Nah, ini juga Rasulullah menemukan ada sahabat yang bertanya seperti itu. Di dalam sholatnya pun muncul keraguan, apakah sholatnya itu 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, ini kan artinya orang ini sholat yang tidak berjamaah. Kalau orang yang sholat berjamaah, itu kalau imamnya kelebihan atau kekurangan kan kita bisa tahu semua ya. Subhanallah, kita langsung refleks lah kita untuk menyampaikannya kan, untuk mengingatkannya. Ya, ini dia sholat sendiri ini, dia ragu nih 3 atau 4. Nah, padahal kalau di dalam fikih itu, kalau kita sudah dalam keadaan ragu, maka kita melakukan sujud sahwi, gitu kan? Kalau kita dalam keadaan ragu. Nah, ini Rasulullah ini langsung mengatakan, kembalikan kepada keyakinan kamu. Jadi nggak boleh ragu. Nah, kuncinya di situ. Jadi kalau kamu ragu, itu tadi masuk kepada sujud sahwi. Sebelum salam, sujud sahwi. Rasulullah langsung mengatakan seperti ini. Keyakinan itulah yang menjadi peganganmu. Ketika muncul keraguan itu, nah lalu kemudian ditambahkanlah oleh para ulama lagi. Inilah penyakit ketika kita melaksanakan sholat itu. Setan itu mengganggu kita dengan menghembuskan was-was. Was-was itu keraguan. Sehingga rusak apa yang kita yakini. Itu muncul. Nah, maka keyakinan itu dasarnya kuat sekali. Beda dengan keraguan itu tadi. Nah, ternyata keraguan-raguan itu di dalam sholat bisa jadi kita itu terkena dengan hembusannya
was-wasnya setan itu. Akhirnya di dalam sholat pun kita pas rakaat terakhir terganggu itu pikiran kita. Ini gimana nih? Aduh, itu setan itu Pak. Nah ini pengertian atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam dua hadisnya ini, inilah yang menjadi dasar munculnya kaidah fikih lagi Pak. Kalau kaidah fikih yang tadi, yang pertama tadi, la ibrata bitawahum. Persangkaan itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan suatu hukum, maka dia dianggap lemah atau diabaikan. Nah, yang kedua ini dengan mengutip hadis Nabi yang dua tadi, itu justru kebalikannya. Al yaqinu la yuzalu bisak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, kuncinya keyakinan. Jadi jangan terbalik Pak, ragu kita baru yakin, nggak bisa. Berarti ragu itu sudah tertanam di hati kita. Jadi harus yakin dulu. Jadi kalau yakin itu keraguan itu akan hilang. Maka kata Rasulullah di dalam dua hadis itu tadi. Yang pertama tadi kan, kamu kan ragu. Udah keluar angin apa tidak? Bapak kan Rasulullah tanya, kamu keluar tidak? Ada baunya tidak? Nah, kan yang merasakan itu dia. Dia merasakan, oh ada angin nih. Udah itu berarti udah yakin, kentutlah dia berarti. Itu kan? Nah, oh nggak keluar angin nih. Lalu kemudian tercium bau nih. Ini kayaknya saya ini. Atau memang dia yakin langsung, oh ya ini saya nih. Udah itu yakinan. Tapi kalau dua-dua itu nggak ada, dua-dua itu tadi nggak ada, maka sholatnya jangan ditinggalkan kata Rasulullah. Keyakinan, kembali kepada keyakinan. Nah ini, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam dua hadis ini tadi, inilah yang menjadi dasar keluarnya kaidah fikih, al yaqinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Lalu kemudian kita kembali lagi dengan yang di awal tadi. Tadi ada dua contoh Pak ya, yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita mempunyai prasangka, maka prasangka itu harus kita abaikan. Yang dua contoh tadi. Kita ambil contoh yang lain Pak. Contoh yang lain, ini ketika kita mengira bahwa pakaian kita itu terkena najis. Terkena najis di ujungnya nih. Nah, lalu kemudian kita lihat dan kita cium, memang benar. Ini najis. Oh ya ini najis. Lalu kemudian timbul praduga Pak. Timbul praduga, ini najis di ujung sini, jangan-jangan ini najis sudah kena kemana-mana. Itu sudah kena kemana-mana. Lalu muncul praduga dia. Loh kalau begitu, ini baju memang ada najis. Berarti saya tinggalkan ini. Nah, itu kan yang benar yang kita lakukan. Selama kita punya baju gantinya. Selama kita punya baju ganti. Nah, kan gampang saja kan kita buka. Ganti dengan baju yang lain. Nah, ini baju itu satu-satunya nih. Satu-satunya. Ketika itu ada di ujung ini kena najis. Nah, itu kan kalau tuntunan Rasulullah. Selama dia bukan. Kan najis itu kan kalau terkena air seni bayi, anak kecil ya, yang laki dan perempuan kan beda perlakuannya kan, cara membersihkannya kan. Nah, ketika kena air kencing laki-laki, itu kan hanya perlu dipercik saja kan, percik saja. Nah, hanya perlu dipercik. Kalau tuh bayi laki-laki yang belum makan, ya, yang belum makan. Nah, tapi kalau dia anak perempuan, beda lagi. Dia tidak boleh dipercik, tapi sampai hilang zat dan baunya. Itu kan? Nah, di sini nih. Nah, ini kalau baju kita cuma satu, lalu kemudian kita bersihkan tadi seperti itu. Kita sholat. Kita berarti memakai pakaian yang sudah suci, tidak ada najisnya. Nah, tapi kemudian muncul praduga. Praduga seperti itu tadi. Ini kena di sini, jangan-jangan ini kena ke sini juga. Kena ke sini juga. Baju cuma satu. Nah,
Muncul praduga seperti itu, akhirnya dia pun melepaskan bajunya, sehingga kemudian waktu sholatnya lalai, karena dia masih mencari baju gantinya, itu kan. Dan lalu kemudian dia memunculkan hukum di dalam diri dia. Saya nggak boleh pakai baju ini. Nah, dia mengatakan seperti itu karena praduga dia. Dan praduga yang seperti ini lemah, tidak bisa dijadikan dasar. Maka kalau sudah dibersihkannya tadi seperti itu, tadi dipercikkannya, udah hilang tuh najis. Nah, atau tadi yang kalau umpamanya yang apa tadi, bayi perempuan kan, zat dan baunya itu bilang, nah itu jadi praduga yang seperti itu tidak bisa dijadikan dasar. Lalu kemudian contoh yang lain, Pak. Kita dalam sholat disunahkan membaca doa iftitah. Itu kan sunnah kalau sholat. Membaca doa iftitah itu sunnah. Al-Fatihah rukun. Baca surat pendek rukun. Lalu kemudian kita masbuk. Ketika kita masbuk, lalu kemudian kita dengar nih imam lagi baca apa nih? Apa imam lagi baca Al-Fatihah atau imam lagi baca surat? Nah, kita dalam kondisi masbuk, lalu kemudian kita masuk ke dalam sholat itu, lalu kemudian kita punya praduga. Praduganya seperti ini. Saya masbuk, Allahu Akbar. Praduga dia bisa baca iftitah. Artinya yang sunnah dia dapat. Gitu kan? Lalu kemudian yang wajib itu dia menduga juga nih. Menduga saya pasti dapat nih baca Al-Fatihahnya. Jadi imam masih berdiri, masih baca surat, dia masih baca dia dapat baca Al-Fatihah. Nah, lalu kemudian yang baca surat pendeknya dia nggak dapat umpamanya. Artinya kan surat pendek itu kan dia mendengar ya. Nggak mendengar imam ya, bukan dia yang baca. Nah, itu. Nah, dugaan dia ini kan bisa meleset, Pak. Dugaannya bisa meleset. Pertama, pas dia datang dia masbuk, didahulukannya dia mengejar yang sunnah. Sunnah itu kan membaca doa iftitah. Iftitah itu kan sunnah. Nah, sementara yang rukunnya itu adalah membaca Al-Fatihah. Nah, di situ dia gambling. Udah saya baca iftitah dah biar saya dapat sunnah. Nanti pasti saya dapat nih doa Al-Fatihah nih. Ini imamnya kan bacanya panjang nih. Dia duga-duga seperti itu. Kita nggak tahu. Tahunya rupanya belum selesai dia baca iftitah atau sudah selesai dia baca iftitah, imam sudah bergerak, udah ruku, Allahu Akbar, nggak dapat lah dia baca Al-Fatihah. Inilah yang nggak boleh. Berarti menduga-duga dia. Jadi praduga itu lemah. Walaupun dalam pengertiannya seperti ini, saya kan udah mengikuti imam. Ya, tapi kamu mengikuti imam atas dasar praduga yang lemah. Praduga yang lemahnya apa? Saya dahulukan yang sunnahnya, iftitahnya dikejarnya, sementara Al-Fatihahnya bablas. Padahal yang dikejar itu harusnya Al-Fatihahnya. Nah, itu berarti kondisinya pada saat itu pada rakaat pertama. Kan gitu, Pak. Nah, jadi kekhawatiran yang seperti itu atau praduga yang seperti itu harus ditinggalkan, kembali kepada keyakinan. Keyakinannya itu apa? Al-Fatihah itu rukun. Nah, itu baca. Iya kan? Kalau kita sholat jamaah itu kan, baca itu rukun. Nah, jadi jangan nanti pas jamaah itu karena dia masbuk, iya kan? Ini umpamanya ya, kita masbuk, kita kan menduga ya, mungkin dugaan kita benar ini. Imam kita Ustadz Ali. Ustadz Ali kan bacaannya panjang. Nah, pasti dugaan kita, wah Ustadz Ali panjang nih bacaannya nih. Menanglah. Nah, masbuk kita. Lalu kita baca lah itu. Iftitah, gitu kan? Terus pas mau selesai iftitah, ternyata dugaan kita salah. Jadi kita nggak tahu kan? Ternyata rupanya Ustadz Ali bacanya waktu itu tidak panjang. Walaupun dugaan kita Ustadz ini memang setiap bacanya panjang, sehingga kita menduga-duga, udahlah saya baca dari awal aja. Nah, nggak dapat Al-Fatihahnya, Pak. Ya, nggak dapat Al-Fatihahnya. Justru yang dibacanya yang iftitahnya pada rakaat pertama. Nah, hal yang seperti ini tidak boleh. Itu berarti kita menduga-duga, berprasangka. Dapat? Dapat ruku. Nah, itu masbuk kan?
Ya, itu masbuk. Nah itu masbuk tidak ada masalah. Ini yang tadi, yang menduga-duga itu tadi nggak boleh. Nah, sholatnya sah tidak? Sah, tapi atas dasar praduga yang begitu nggak boleh. Mengejar yang sunnah tapi meninggalkan yang rukun. Padahal udah tahu dia itu kondisi dia adalah masbuk. Masbuk itu kan batasnya mengikut rukunya imam. Gitu kan? Mengikuti rukunya imam. Dapat kita rukunya imam kan dapat 1 rakaat. Gitu. Nah, itu Pak ya. Maka hal yang terbaik itu ketika kita masbuk itu pada rakaat pertama atau juga pada rakaat yang mungkin rakaat pertama lah, mungkin pada rakaat pertama, yaitu sebisa mungkin ya kalau kita menduga-duga bahwa kita bisa mendapat semuanya, ya lebih baik yang rukunnya lah yang kita baca itu surat Al-Fatihah itu tadi. Nah, itu Pak. Kemudian contoh yang lain lagi Pak. Contoh yang berikutnya dalam masalah la'ibrata bitawahum. Persangkaan yang lemah itu tidak dianggap sebagai dasar untuk mengambil hukum. Seorang yang sudah sembuh dari sakitnya dan hanya tersisa rasa lemah karena efek sakitnya. Kemudian ia merasa takut jika ia berpuasa akan sakit lagi. Maka ia tetap tidak diperbolehkan untuk iftar atau untuk tidak berpuasa. Nah, karena ketakutannya itu tidak dianggap sebab hanya berupa prasangka. Itu tadi. Dia hanya menduga-duga. Dia sakit, dia sembuh. Lalu dalam keadaan sembuh itu, lalu kemudian dia takut. Dia khawatir. Wah, kalau saya puasa nanti saya makin sakit. Saya makin lemah. Padahal dia sudah divonis oleh dokter, Anda sudah sembuh, Anda sudah sehat. Gitu kan? Nah, kalau sudah dibilang seperti itu, Anda sudah sehat, Anda sudah sembuh, maka berpuasa. Tapi kemudian karena dia merasa nih kan, saya baru saja sembuh, jadi kondisi fisik saya masih lemah. Kalau saya nanti puasa, jangan-jangan, gitu kan? Kondisi saya makin lemah, makin drop, makin sakit. Itu kan praduga. Lalu praduganya itu dijadikannya dasar untuk dia tidak berpuasa. Nggak boleh. Nah, berarti kan dia harus berpuasa. Nah, adapun nanti di tengah perjalanannya berpuasa itu ada ujur syar'i yang dia dapatkan. Artinya yang ujur syar'i yang terkena bagi dia untuk membatalkan puasanya. Nah, itu baru masuk, Pak. Dalam kondisi dia menunaikan ibadah puasa itu tadi. Nah, dia dalam keadaan kondisi ujur syar'i umpamanya ya, boleh, silakan. Nah, contoh yang lain dalam hal ini, sholat Pak. Mohon maaf Pak ya, kita sekarang di masjid ini kursi banyak banget. Ya, kadang mungkin ada satu pertanyaan ngeliat, ini orang sehat ini dari sono kemari jalan, kok di sini dia sholatnya duduk gitu loh. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam duduk, gitu kan? Nggak ada berdirinya, duduk dia. Mulai dari takbiratul ihram. Padahal dia tadi sama saya jalan bareng-bareng, kan lumayan jauh. Apa nih ujur syar'inya? Nah, ini Pak, itu praduga Pak. Ketika orang itu melakukan hal seperti itu, dia menduga-duga nih. Kalau mau dilihat itu, selama kita sanggup berdiri. Enggak, saya kalau ruku nggak bisa. Ruku nanti ini. Ya, berdiri, pas ruku, duduk. Oh, saya sujud nih, dengkul saya kena apa? Nah, itu memang udah benar kan? Itu kan benar dia merasakan seperti itu kan? Berarti ada ujur syar'inya kan? Nah, berarti dia dalam kondisi berdiri, lalu kemudian dia ruku dan sujudnya ada di kursi. Nah, dia nggak bisa. Loh, saya nggak bisa duduk nih. Saya nggak bisa duduk. Nah, tapi dia jalan sama kita. Berarti kan dia bisa berdiri. Lalu kemudian dia selama takbiratul ihram sampai salam dia duduk terus. Enggak Pak, nggak bisa. Itu artinya apa? Itu ada praduga Pak. Persangkaan bagi dia untuk menentukan bahwa dia itu membolehkan dirinya. Nggak boleh. Itu dari dalam Islam itu disebut dengan, dalam kaidah fikih itu disebut la ikrah bitawahum itu tadi. Jadi praduga itu jadikan dasar untuk menentukan hukum itu nggak boleh. Nah, apa salahnya kita mencoba berdiri? Itu kan? Apa salahnya? Coba aja berdiri. Tapi ternyata rupanya pas berdiri 2 menit udah nggak sanggup, duduk saja. Itu kan? Duduk. Jadi jangan seterusnya dia
Duduk sampai apa? Ketika dia sanggup untuk berdiri di waktu apa? Berdiri. Nah, itu waktu kejadiannya apa? Sultan Pangeran tuh yang Raja Arab Saudi itu yang waktu berkunjung kemari ya, Salman yang udah tua itu kan. Nah, bagaimana ada kondisi dia sholat di Masjid Istiqlal itu sampai kursinya aja di set itu kan sama Istiqlal tuh supaya jangan sampai apa. Nah, itu dia ternyata rupanya kan banyak dugaan orang dia sholatnya di kursi. Ternyata dia sholatnya berdiri. Ketika sujud dan ruku dia ada di kursi. Nah, itu Pak, memang seperti itu. Jadi ini mohon maaf Pak ya, jadi kita tuh banyak banget kursi ini kadang melihat tuh ya mohon maaf nih. Ini tadi ketemu di sana jalan gitu kan. Di sini dulu di awal itu kan. Ya udahlah memang dia ilmunya pahamnya seperti itu. Ya udah begitu kadang. Nah, jadi kita melihat hal yang seperti itu sementara yang sholat itu berdiri itu menjadi rukun. Nah, jadi rukun. Nah, kalau mau jaga-jaga, nanti saya nggak sanggup ini, ya nggak apa-apa. Dekatkanlah kursi itu di kita. Jadi kita dahulukan dulu kita berdiri. Ketika tidak sanggup kita baru duduk. Ruku dan sujudnya itu kan ada yang nggak bisa duduknya sempurna kan. Nah, ini Pak, ini dalam sholat. Lalu kemudian contoh yang lain lagi, ketika kita mau sholat, jika seseorang ragu di mana arah kiblat, lalu ia sholat saja tanpa beristihad terlebih dahulu terkait arah kiblat. Jadi dia tidak beristihad nih terhadap arah kiblat. Dia langsung sholat saja. Maka sholatnya tidak sah karena disandarkan pada keraguan atau suatu prasangkaan saja. Berbeda dengan orang yang sudah beristihad. Nah, jadi kan kalau menentukan arah kiblat itu kan kita tinggal melihat matahari, Pak. Jadi kan, umpamanya, kita sholat zuhur, sholat asar, umpamanya, sholat asar. Sholat asar itu kan berarti matahari ada di hadapan kita ya, ada di hadapan kita ada matahari itu. Nah, lalu kemudian orang ini tidak beristihad, pas sholat asar dia orang kita di hutan ini nggak ada apa, padahal matahari dia bisa lihat cahaya matahari itu kan. Lalu dia langsung aja sholat, atau juga Allah sudah tahu kok kondisi kita. Itu umpamanya dia berprasangka. Dia sholat ternyata matahari ada di belakang dia. Nah, itu salah. Nah, disitulah kita diharuskan untuk beristihadnya itu. Adapun nanti arah kiblat itu tidak sempurna betul. Nah, itulah yang di dalam di dalam kaidah usul fikih itu dimaklumi. Artinya gini Pak, ketika kita itu disuruh menghadap ke arah barat, maka kita menghadap ke arah barat, bukan menghadap ke arah timur, itu salah. Tapi kalau kita menghadap arah barat dan serong sedikit, nah itu dimaklumin, dimakafin, itu seperti itu kira-kira Pak. Nah, jadi diharuskan kita untuk beristihad dulu, jangan kita berprasangka dulu, menduga-duga. Di sana ini Ka'bah, di sana ini kiblat, menduga-duga tuh namanya. Nggak boleh, kita beristihad dulu. Nah, gampang dengan lihat arah matahari. Atau memang kita bawa kompas, apalagi sekarang kita ada HP itu ya, tinggal melihat saja itu main beristihad itu. Jangan menduga-duga dulu. Nah, itu kira-kira apa Pak. Nah, ini ada banyak contoh yang lain, nanti di lain waktu nanti kita bisa lanjutkan. Ini kurang lebih apa yang kami sampaikan ini memang banyak kurang dan mungkin ada salahnya. Jadi kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.